Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Manira Pusparida dengan NPM 25220105, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, saya ingin membagikan sebuah refleksi atau tugas mengenai sel eukariotik hewan sebagai bagian dari mata kuliah biologi. Alat-alat yang untuk menggunakan pada tugas kali ini yaitu penghapus, pensil, buku gambar atau gambar yang sudah print. Dan selanjutnya kita akan mengisi struktur di bagian gambarnya. Kita akan menjelaskan struktur pada sel eukariotik. Kita akan menjelaskan bagian struktur sel eukariotik satu persatu. Yang itu pertama vesikel. Vesikel berfungsi untuk mengangkut cairan dan partikel kecil ke dalam sel melalui proses pinositis. Pinositis itu adalah proses di mana sel mengambil cairan dan lingkungannya melalui perbentukan vesikel yang terbuka di membrana sel. Yang bagian nomor 2 yaitu kita masuk lisosom. Lisosom itu berfungsi untuk mencerna atau menguraikan bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi oleh sel seperti makanan yang sudah dicerna atau bagian-bagian sel yang sudah rusak. Yaitu selanjutnya vertical Golgi. Vertical Golgi berfungsi untuk membawa produk-produk yang sudah diproses dari aparatus Golgi ke tempat tujuan seperti membrana sel atau organel sel lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 4 ini, yaitu endoplasma retikulum atau endoplasma kasar. Endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis dan pengolahan protein karena permukaannya banyak menempel ribosom yang akan menghasilkan protein untuk kebutuhan sel atau diekspor keluar sel. Selanjutnya kita masuk ke bagian endoplasma retikulum halus atau endoplasma halus, yaitu berfungsi membuat lipid atau lemak, hormon, steroid, serta berperan dalam detoksifikasi zat-zat berbahaya agar tidak merusak sel. Selanjutnya kita akan memasuki membrana sel. Membrana sel berfungsi melindungi isi sel serta mengatur keluar masuknya zat seperti nutrisi, oksigen, dan limbah melalui mekanisme sensitif sehingga menjaga keseimbangan internal sel. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 7 yaitu mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit tenaga sel yang mengubah glukosa dan oksigen menjadi energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seluler. Yang selanjutnya bagian nomor 8 yaitu aparatus. Aparatus atau bisa dibilang aparatus Golgi itu berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mengirimkan protein dan lipid ke bagian sel lain atau keluar sel sesuai kebutuhan, seperti layaknya pusat pengemasan dan distribusi. Selanjutnya kita masuk ke bagian nukleolus. Nukleus merupakan bagian dalam inti sel. Inti sel yang berfungsi memproduksi ribosom yang nantinya berperan penting dalam pembuatan protein.
Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 10 yaitu nukleus. Nukleus mengontrol selular aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen seperti melalui DNA yang disimpannya serta mengkoordinasi pembelahan dan reproduksi sel. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 11 itu yaitu centriole. Centriole itu berfungsi membantu proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle yang menarik kromosom agar terbagi rata ke sel anak. Selanjutnya kita masuk ke mikrotubulus. Mikrotubulus itu adalah bagian dari rangka sel yang memberikan bentuk dan dukungan serta membantu pergerakan organel dan transformasi materi dalam sel. Transportasi materi dalam sel. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 13 yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental di dalam sel yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia dan tempat organel-organel mengapung serta berfungsi. Yang terakhir kita masuk ke bagian nomor 14 yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai pabrik protein yang menerjemahkan informasi genetik untuk membentuk protein yang dibutuhkan oleh sel. Dan itulah penjelasan pada video kali ini tentang sel eukariotik dan sekian, terima kasih.